يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني عتف عليا وارعاني عتف عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عتف عليا وارعاني عتف عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا قولوا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا قولوا أنها في العشر الأواخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة dengan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyatukan kita di malam yang agung. Sebagaimana sabda yang telah kita dengar, taharraw lailatul qadar minal witri fil witri minal ashril awakhir fi Ramadan. Temuilah
dan jumpailah kemuliaan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Demikian sabda sang Nabi yang diberikan kepadanya kemuliaan Ramadan, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Lailatul Qadar, dan diwariskan kepada umat beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terang benderang dengan cahaya Ramadan, manusia yang paling berhasil melewati keagungan Ramadan, lambang kemuliaan Al-Quran, panutan tunggal untuk semua mereka yang berqudwah kepada Al-Quran, wajah yang terang benderang mengajarkan keluhuran sepanjang waktu dan zaman tiada Allah putuskan bimbingan-bimbingan beliau yang ucapannya, budi pekertinya, gerak-geriknya merupakan gelombang rahmatnya Allah untuk umat beliau sepanjang masa dan generasi. Sayyidina Muhammad seraya bersabda, temuilah dan kunjungilah kemuliaan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir adalah pendapat yang paling tegar tentang datangnya kemuliaan Lailatul Qadar. Ada apa di Lailatul Qadar? Ialah khairun min alfi syahr. Yang beribadah di malam itu Allah kalikan lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung kira-kira 82-83 tahun. Yang beribadah di malam itu Allah lipat gandakan ibadahnya selama 1000 bulan. Kalau ia bersujud di malam itu 20 kali, melakukan tarawih 40 kali, tentunya 20 rakaat, maka ia dihitung melakukan tarawih tiap malam selama 1000 bulan. Mereka yang bertaubat di malam itu, maka Allah hitung pahalanya bertaubat tiap malam selama 1000 bulan. Demikian agungnya malam Lailatul Qadar. Rasul bersabda, di mana adanya, tentunya ikhtilaf sudah sering saya sebutkan. Ada yang bilang di malam nisfu Sya'ban, ada yang bilang di malam 1 Ramadan. Kan tetapi pendapat jumhur yang terkuat ialah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan juga di dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat bermimpi, menunjukkan mimpi dijadikan hujjah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Lantas sahabat lain ada lagi yang mimpi juga Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, iltamisuha fis sab'il awakhir. Kalau begitu, temuilah Ramadan itu di 7 malam yang terakhir. 7 malam yang terakhir mulai malam ini, malam 23 Ramadan. Malam ini sudah masuk 7 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh sebab itu kemungkinan kalau kita gabungkan sedemikian banyak riwayat bahwa Lailatul Qadar munculnya di malam ganjil, ia hanya tinggal 5 malam karena malam ganjil 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir tinggal 3 malam, 5 malam saja. Kalau 7 malam terakhir sudah tinggal 3 malam. Malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 kalau belum takbir. Bisa 4 malam. Dengan malam ini masih ada malam 25, malam 27, malam 29. Malam ini berpadunya 2 riwayat. Yaitu riwayat 10 malam terakhir di malam ganjil, malam ini juga 7 malam terakhir malam ganjil, yang malam ini juga. Di antaranya ya 3 malam yang lainnya di bulan
bulan ini. Setelah itu selesai kesempatan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan hadis ini, menunjukkan bahwa beliau mengumpulkan sedemikian banyak riwayat dan memunculkan fatwa. Maksud dari dua hadis ini bukan bertentangan. Satu bilang 10 malam terakhir, satu lain 7 malam terakhir. Tapi Rasul SAW memilih yang lebih ringan bagi umatnya, 7 malam terakhir. Subhanallah. 10 malam terakhir beliau sudah berjihad untuk beriktikaf, meninggalkan segala-galanya, masuk ke masjid iktikaf 10 hari yang terakhir. Tapi untuk umatnya beliau berikan 7 malam yang terakhir, menunjukkan Lailatul Qadar itu diposisikan di 7 malam terakhir oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dari sebab itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan banyak riwayat dari hadis-hadis yang tiga tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Di malam itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Hawa di malam itu tidak panas, tidak dingin, dan hawanya berbeda. Hawanya aneh dan mencekam. Hawanya berbeda dari malam-malam yang lain, dan di malam itu ditutupi dengan kabut. Bukan berkabut, tapi langit, bintang-bintang tidak terlihat. Karena apa? Karena banyaknya para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalul malaikatu waruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dan Jibril alaihissalam di malam Lailatul Qadar. Di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa di malam itu jumlah malaikat yang turun lebih banyak dari jumlah batu di muka bumi. Menunjukkan banyaknya para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkannya untuk apa? Untuk membagikan rahmat dan mendoakan umat Nabi Muhammad SAW dan menyaksikan mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Beruntung orang yang bertaubat di malam Lailatul Qadar yang mendapat pahala taubat sebanyak setiap malam selama 1000 bulan. 83 tahun taubat setiap malam kalau dia melakukan taubatnya di malam Lailatul Qadar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan Ramadan sudah tinggal 7 malam, dan setelah itu Ramadan meninggalkan kita. Maka kita bermusabaqah, berlomba-lomba di 7 malam terakhir untuk berkonsentrasi pada anugerah ilahi. Jangan sampai tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan yang justru menggoda untuk memakmurkan Idul Fitri yang hal itu sunnah, tetapi membuat kita lupa pada kemuliaan 10 malam terakhir. Repot dengan memakmurkan Idul Fitri tapi meninggalkan kemuliaan 10 malam terakhir. Berhati-hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga malam-malam mulia ini mukminin mukminat masih gembira dengan kejadian Fatah Makkah. Kejadian yang sangat agung di mana kemenangan itu terjadi untuk kemenangan muslimin hingga akhir zaman. Makkah Al-Mukarramah tidak akan pernah dikuasai oleh kufar hingga hari kebangkitan, bahkan tidak bisa diinjak dan dimasuki oleh Dajjal sampai terbitnya matahari dari barat. Kemenangan agung itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Diawali dengan kejadian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah yang terjadi padanya Bai'ah Hudaybiyah yang lebih masyhur dengan sebutan Bai'atul Ridwan. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan Hudaybiyah sudah melihat kota Makkah, dekat sekali dengan Makkah. Dalam Sirat dan Hisham dikatakan sudah masuk wilayah haram, tapi belum masuk di kota Makkah yang ada saat itu. Mereka sudah melihat Makkah, ditahan untuk masuk ke Makkah oleh pasukan Quraisy.
Maka diadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kufar Quraisy, perjanjian yang sangat berat sebelah dan menyakiti hati muslimin. Jika datang salah seorang utusan Quraisy untuk mengadakan perjanjian dengan sang Nabi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sepakat perjanjian apa? Perjanjian damai, tidak saling menyerang antara Quraisy dan muslimin. Rasul setuju. Orang yang paling suka berdamai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh, "Ya waiha Quraisy, kenapa Quraisy ini? Qad akalathumul harb. Mada 'alaihim law khallu baini wa baina sa'iril Arab." Atau kama qala riwayat Sirah bin Hisham. Ini orang-orang kufar Quraisy, kata Rasulullah, mau apa sih mereka? Qad akalathumul harb. Terus saja maunya peperangan, maunya kekerasan. Akalathumul harb. Hancur sendiri dengan keinginan mereka untuk selalu berbuat peperangan. Mada 'alaihim, apa yang membuat mereka rugi kalau membiarkan baini wa baina sa'iril Arab? Biarkan aku untuk meluaskan kedamaian pada seluruh Jaziratul Arab. Demikian ucapan sang Nabi. Akhirnya datang seorang utusan Quraisy untuk menyetujui perdamaian, tapi perdamaian yang tidak seimbang. Tulis surat perjanjian. Rasul mengatakan, tulis wahai Ali. Sayyidina Ali yang menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy berkata, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tidak kenal. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayyidina Ali diam. Maka Rasul berkata, hapus. Jangan ikuti mereka yang mereka mau. Lantas Rasul meneruskan lagi, min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Orang Quraisy, berapa itu Rasulullah? Kami tidak akui itu, hapus. Sayyidina Ali gemetar, berkata, aku tidak mampu menghapus kalimat Rasulullah. Akhirnya Rasul yang menghapus dengan tangannya. Maka di saat itulah para sahabat mulai sedih. Perjanjiannya apa? Tidak boleh saling menyerang. Kalau orang-orang Quraisy datang, mereka yang masih kecil atau wanita yang masih berada dalam kekuasaan walinya, maksudnya wanita atau anak kecil, datang mengikuti sang Nabi, harus dikembalikan ke Quraisy. Kalau masih kecil atau wanita, kecuali dengan izin walinya. Kalau walinya izinkan, boleh ikut masuk Islam. Kalau tidak, harus dikembalikan ke Makkah. Tapi kalau orang Muslim, walaupun anak kecil dan wanita balik kepada Makkah ikut Quraisy, tidak boleh dilarang. Setuju, kata Rasul. Orang-orang Muslimin kecewa, sehingga berkata Sayyidina Umar bin Khattab pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, alaysa Rasulullah, bukankah beliau itu adalah utusan Allah yang mulia? Betul, kata Abu Bakar Siddiq. Alasna muslimin, bukankah kita ini muslimin? Betul, kata Abu Bakar Siddiq. Jawab lagi oleh Sayyidina Umar, alaisu kufar musyrikin, bukankah mereka itu musyrik? Abu Bakar Siddiq berkata, betul. Lantas Abu Bakar Siddiq berkata, amanna billah wa rasulih, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Umar berkata, betul, mari kita menghadap Rasul, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasta Rasulullah, bukankah engkau ini utusan Allah? Nabi Muhammad berkata dengan senyumnya, betul. Alaisana muslimin, bukankah kami ini muslimin? Alasna muslimin, betul. Alaisu musyrikin, lalu mereka itu kan orang-orang musyrik. Maka Rasul berkata, betul. Allah turunkan ayat. Ketika Rasul SAW dalam keadaan berat harus menerima perintah Allah untuk bersabar, tidak menyerang mereka. Padahal kejadian tahun 6 Hijriah sudah terjadi kemenangan Badr al-Kubra, sudah terjadi kemenangan Khaybar. Kenapa Rasul SAW masih tidak menginginkan mencekal saja Makkah al-Mukarramah yang sudah tinggal di ujung mata mereka? Kalau beliau mengangkat senjata, di situ ada 1.500 muslimin siap untuk menguasai Makkah.
tapi ternyata tidak diizinkan Quraisy dan perintah Allah untuk kembali ke Madinah. Janji damai dengan musyrikin. Maka di saat itu mereka mengadakan bai'ah, disebut bai'atul ridwan. Mereka bersabar. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim fatabahum fathan qariba. Surah Al-Fath. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah sudah ridha pada orang-orang mukminin. Siapa? Iyyubayyunaka, mereka yang sumpah setia padamu di bai'atul ridwan Medan Hudaybiyah, untuk setia denganmu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Maha tahu apa yang di hati mereka. Apa yang di mereka berat. Kami muslimin, kami punya kekuatan, kami siap. Kenapa kita harus ikut dengan perjanjian yang berat sebelah dengan orang-orang musyrik? Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Tapi Allah turunkan ketenangan untuk mereka, jiwa mereka pun kembali tenang. Fa'athabahum fathan qariba, karena mereka taat kepada nabinya, Allah berikan kemenangan dalam waktu dekat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kejadian itu, la tadkhulunna al-masjidil haram insyaallah aminin. Kalian nanti akan masuk menguasai Masjidil Haram dalam keadaan damai dengan izin Allah. Dan Allah tambahkan lagi, illal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Sungguh mereka yang sumpah setia denganmu, mereka telah berbaikat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tentunya bukan dimaksud tangan seperti tangan kita, tapi tangan di situ maksudnya pertolongan dan perlindungan Allah berada di atas mereka. Orang-orang yang sumpah setia dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ayat ini pernah dibaca oleh guru mulia kita Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib di majelis ini beberapa tahun yang silam. Beliau menyebutkan ayat ini dan beliau menyampaikan syarahnya, bahwa sampai malam ini sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih menanti sumpah setia dari umatnya yang mau bersumpah setia kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tangan beliau tentunya yang jasadnya sudah wafat atas abad yang silam, tapi ruh beliau tetap menanti jiwa-jiwa yang mau setia dan membela dakwah beliau. Semoga aku dan kalian di antara mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan setelah kejadian itu 2 tahun kemudian Fatah Makkah. Muslimin muslimat 10.000 jumlahnya memasuki Makkah. Tidak ada satupun kufar Quraisy yang berani angkat senjata. Mereka menguasai Makkah Al-Mukarramah dengan kedamaian dan dengan segala ketundukan dan pasrahnya Quraisy. Tidak bisa berbuat apa-apa Quraisy. 10.000 muslimin. Dan di saat itu Rasul berkata, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, yang masuk ke rumah fulan musuh yang orang-orang kufar Quraisy aman, masuk ke tempat tokoh-tokoh Quraisy aman, yang masuk ke Masjidil Haram aman. Subhanallah. Ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Quhafah, tidak mau masuk Islam. Rasul berkata, biar aku datang kepadanya. Sayyidina Abu Bakar berkata, enggak pantas ya Rasulullah kau datang kepadanya, biar dia dibawa ke sini. Maka Rasul SAW berkata, biar aku datang kepada ayah. Datanglah Rasul kepada musyrik yang bernama Abu Quhafah, dan ketika Rasul datang kepadanya, ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat wajah Rasul, dia menerima hidayah dan mengucapkan syahadah. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, kemenangan Fatah Makkah masih bergema hingga malam ini.
hingga kita semua masih menjadikan Makkah sebagai kiblat dan Masjidil Haram dipenuhi dengan muslimin muslimat, tiada berhenti tawafnya, ruku, sujudnya, dan demikian dari berkat kemenangan orang-orang yang taat kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sang pembawa kedamaian dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini tentunya kita isi dengan renungan, zikir dan ibadah untuk mengingat kembali keagungan dan kasih sayang Ilahi kepada kita. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang pemuda mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ia telah berbuat dosa dengan salah seorang wanita. Dia berkata, aku berbuat segalanya selain zina ya Rasulullah, silahkan hukum aku. Kenapa? Mau taubat, mau tebus dosa. Lihat bagaimana akhlak sang Nabi kepada para pendosa. Aku telah berbuat segala-galanya dengan seorang wanita terkecuali zina, silahkan ya Rasulullah hukum aku. Mau dicambuk, mau dirajam, mau dipenggal, aku ingin tebusan dosa. Lihat manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau melihat hamba yang ingin dekat kepada Allah dan ingin bertaubat. Beliau terdiam. Allah turunkan firman-Nya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh semua dosa-dosa akan lebur dengan pahala. Kenapa? Karena pendosa ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengadu kepada Rasulullah, pintu rahmatnya Allah, orang yang paling berkasih sayang. Lantas pemuda itu berkata, ya Rasulullah, lihat kekuatan cinta kepada sang Nabi membuka rahmatnya Allah hingga akhir zaman. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, itu untukku, hadari, untukku sendiri. Rasul berkata, hadza li ummati kulli. Ini untuk seluruh umatku sampai ke akhir zaman, kesemuanya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa terjadi kejadian ini? Ketika salah seorang yang telah berbuat dosa namun punya cintanya kuat terhadap sang Nabi mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara pengaduan itu orang mengadu karena cinta. Kalau tidak dia cinta kepada Rasul, tidak akan berani dia mengadukan dosanya kepada Rasulullah. Orang yang paling benci perbuatan dosa dari semua orang adalah Nabi Muhammad SAW. Memang dibangkitkan untuk melebur dosa, memang dibangkitkan untuk orang-orang menghindari dosa. Mana berani dia bisa berhadapan langsung dan bicara dengan Rasul, mengemukakan dosa-dosanya. Kan tetapi hadirin hadirat, karena cintanya ia percaya bahwa orang yang di hadapannya ini adalah orang yang paling berkasih sayang dari semua ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Dari sebab itu Allah jadikan rahmat terbuka baginya dan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Demikian Allah mengalirkan cahaya kemuliaan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, ketika salah seorang pemuda yang sangat mencintai Rasul SAW, sahabat Rasul, baru masuk Islam, dan ia setelah duduk bersama Rasul keluar ke satu tempat melihat aurat seorang wanita dan ia tidak berpaling, dia lihat saja. Setelah itu dia teringat, menyesal dan bertaubat kepada Allah. Air matanya mengalir. Tapi berbeda dengan pria yang tadi, ia malu bertemu dengan Rasul. Dia pergi ke satu tempat di atas bukit, tidak mau turun. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah dapat kabar dari Jibril alaihi salatu wassalam. Rasul tanya, mana itu si fulan? Tidak pernah hadir lagi di salat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis. Dicari ke rumahnya, kata keluarganya naik ke atas bukit, konon mau bertobat.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diutus untuk melihatnya, dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Kenapa engkau ini? Dia berkata, aku punya dosa. Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasul. Dia berkata, aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku sudah berbuat dosa, mata ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah. Abu Bakar Siddiq berkata, urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintah oleh Rasulullah untuk datang. Maka pemuda itu ikut bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai Rasul sedang melakukan salat maghrib berjamaah. Dia dengar suara Rasulullah baca surah Al-Fatihah, dia roboh. Jadi malunya dan takutnya untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq mendirikan dan berdiri, ayo terus sampai ikut salat maghrib berjamaah. Selesai salat, dia hanya diam di tempat. Orang semua satu persatu pergi. Tinggal dia sendiri. Rasul berkata, "Taqaddam, mendekat engkau." Dia hanya menunduk sampai dia sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pahanya dekat dengan pahanya Rasul. Dia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, angkat kepalamu hatta tandur ilaih, pandanglah aku, kata Rasul. Maka orang itu mengangkat kepalanya sedikit, air mata yang mengalir, dan dia menunduk menangis di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat. Allah wafatkan dia di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Berkata Abu Bakar Siddiq, aku lihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala orang itu saat dia menciumi paha sang Nabi dan wafat di pangkuan Rasul. Maka para sahabat berkata, kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian itu wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Cintanya kepada Rasulullah. Dan kita lihat bagaimana kasih sayangnya sang Nabi kepada orang yang telah berbuat salah. Padahal beliau orang yang paling benci berbuat dosa, kan tetapi bagaimana indahnya ucapan Allah, innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau berada pada akhlak yang agung. Hadirin hadirat, kita mengingat keindahan sang Nabi, ingatlah yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha indah. Allah, nama yang menciptakan keindahan, nama yang menamakan dirinya Arhamur Rahimin, yang masih tetap menyediakan pengampunannya di yaumul qiyamah pada para pendosa lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad tentunya adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita berkata bahwa Nabi Muhammad diberi kemuliaan syafaat di saat orang-orang masuk neraka, hanya beliau sendiri diberi kemuliaan syafaat, Nabi lain tidak. Maka beliau punya kemuliaan lebih dari Allah kasih sayangnya. Bukan begitu, justru beliau itu bentuk kasih sayang ilahi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingatlah yang maha berkasih sayang. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang barangkali malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini betapa agungnya orang yang memanggil nama Ya Allah di malam Lailatul Qadar, karena dia akan tertulis selama 1000 bulan berzikir memanggil nama Ya Allah dalam doa dan munajat. Faqulu jami'an Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Hadirkan dalam zikirmu penyesalan kita atas dosa-dosa kita. Jika malam ini malam Lailatul Qadar kita bertobat kepada Allah, dihitung 1000 bulan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengarkan bisikan syaitan yang berkata, kau tobat malam ini, besok kau maksiat lagi, urusan besok lain lagi. Malam ini kita bertobat kepada Allah, sisanya kita pasrahkan kepada Allah, dan mohon diberi kekuatan oleh Allah untuk tidak kembali lagi pada maksiat. Dan kalau kita kembali pada maksiat, Allah tidak bosan-bosan untuk menerima taubat kita, menjadikan setiap lafaz Allah adalah taubat kita kepada Allah dan mengadukan dosa-dosa kita kepada Allah. Faqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dipastikan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadikan kami orang yang dipastikan bebas dari api neraka. Terbitkan kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami semua dilimpahi kemakmuran dan keluasan dunia dan akhirat. Jangan sisakan satu nama kami semua kecuali kau pastikan kemakmuran bagi kami dunia dan akhirat. Pastikan kami semua wafat dalam husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi la alihi wa sahbihi wasallam.